Prabowo biayai seluruh kegiatan retret Kabinet Merah Putih. Visi misi dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah kampanye di daerah. Pria Parubaya nekat menyandra anak kecil. Timnas Indonesia lolos putaran final sebagai runner-up. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Tiara, senang sekali kami menyapa Anda dengan informasi yang kami hantarkan bahwa memang kita sama-sama mengetahui kegiatan dari retreat oleh Presiden yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto untuk Menteri Kabinet Merah Putih ini sudah kelar, dan kita melihat memang sudah mengeluarkan statement dari biaya yang dikeluarkan selama menjelang retreat ini adalah biaya dari pribadi Presiden Prabowo Subianto. Betul, pelaksanaan retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah ini sebagai salah satu bentuk pembekalan yang diberikan lagi-lagi untuk penyamaan visi dan misi dari Kabinet Merah Putih dengan harapan nantinya untuk pelaksanaan berbagai program ini akan sinkron dan juga sinergis. Kita nantikan, betul sekali. Kita nantikan juga untuk para menteri ini sudah kembali bertugas untuk memimpin bagaimana nantinya visi misi yang sudah diberlangsungkan ini dapat berjalan dengan solid dan juga tepat sasaran lebih tepatnya. Betul sekali, itu harapan dari masyarakat Indonesia. Selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan pelaksanaan debat Pilkada Jakarta yang berlangsung kemarin tadi malam. Kemarin malam ini debat pelaksanaan kedua mengangkat tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, Dewi. Dan lagi-lagi kami akan memberikan informasi terkait pilkada lainnya, di mana bersama saya Dewi Mandi dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah, dan juga dengan uang pribadi. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Retreat Kabinet Merah Putih berlangsung dari Kamis 24 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan kesan positif dari para jajaran anggota kabinet. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Pada sesi retreat diperkuat oleh sesi-sesi materi oleh para menteri dan kepala badan yang memberikan orientasi pemerintahan ke depan. Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan, retreat yang diadakan selama 24 hingga 27 Oktober 2024 bagi Kabinet Merah Putih membentuk dan menciptakan para anggotanya menjadi super tim untuk dapat memecahkan berbagai masalah negara. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, tidak ada pembagian kerja yang spesifik antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya semua pekerjaan tanggung jawab bersama. Namun ada beberapa kondisi yang membuat Gibran bisa menggantikan sementara pekerjaan Prabowo. Misalnya saat Prabowo kunjungan ke luar negeri, Gibran akan menjadi pelaksana tugas Presiden. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Usai menjalani agenda retreat selama 3 hari bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada Minggu pagi, Presiden dan seluruh anggota Kabinet balik menuju Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias oleh para warga yang telah menantinya keluar dari Akademi Militer Magelang. Momen haru terpantau tumpah ruah warga telah berdiri menunggu sosok Prabowo Subianto keluar tepat di depan gerbang utama Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Terlihat gerbang pintu Akmil dibuka, Presiden Prabowo masih mengenakan seragam berwarna biru tua dan bertopi serta berkacamata hitam. Langsung diteriaki warga yang antusias memanggil namanya. Kepala negara menyapa kembali warga Magelang dengan menampakkan diri di atas sunroof kendaraan Maung Garuda MV3 produksi PT Pindad tersebut. Prabowo terlihat melambaikan tangan ke sisi kanan dan kiri serta memberikan hormat ke arah rakyat yang menantinya. Untuk diketahui selama 3 hari, Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih melaksanakan retreat bersama di kawasan Akademi Militer.
Berbagai kegiatan juga telah dilewati bersama, di antaranya pembekalan materi dari para ahli, latihan baris berbaris, olahraga, upacara parade senja, dinner hingga malam keakraban bersama. Prabowo bertolak dari Akademi Militer Magelang menggunakan jalur darat, menggunakan kendaraan kebanggaannya yaitu Maung jenis MV3 produksi PT Pindad, ke Lanut Bandara Adi Sucipto untuk kembali ke Jakarta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar merespon soal pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan APBN melainkan dana pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengatakan bahwa hal tersebut keinginan Presiden Prabowo agar kabinetnya ke depan dapat bekerja secara optimal. Presiden Prabowo Subianto melakukan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Pembekalan yang berlangsung selama 3 hari ini pun disebut menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mengenai hal ini, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono menyebut bahwa itu merupakan keinginan Presiden Prabowo. Dev mengatakan keinginan Prabowo tersebut agar kabinetnya dapat bekerja sama untuk bekerja secara optimal, sehingga target-target Presiden Prabowo di semua sektor dapat tercapai. Ya, memang saya rasa itu sebuah hal yang wajar dan itu memang adalah keinginan Pak Prabowo agar di awal pemerintahan ini seluruh elemen terutama di eselon atasnya ini semuanya memiliki visi misi, memahami base-nya dan juga memahami targetnya sehingga mulai hari ini bisa bekerja secara optimal untuk menghasilkan program-program yang benar-benar diharapkan oleh Pak Prabowo sehingga target-target pemerintahan di semua sektor tercapai. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menikmati akhir pekan dengan berjalan-jalan di Jalan Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Dan juga melihat kehadiran Jokowi, banyak warga yang berkerumun di sekelilingnya untuk bersalaman atau meminta foto bersama. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram, @Jokowi nampak Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo tengah menikmati santai akhir pekannya di Singosaren, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Oktober 2024. Dalam mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana hitam, nampak Jokowi tengah menikmati alunan biola musik jalanan. Dalam video, ratusan warga terlihat berkerumun mengelilingi Jokowi dan meminta bersalaman ataupun berfoto bersama. Mantan wali kota Solo ini pun terlihat meladeni sejumlah warga yang mengajaknya bersuah foto bersama. Dalam momen tersebut, tidak tampak sang istri Iriana Jokowi ataupun anak, menantu serta cucunya menemani Jokowi malam itu. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, kapal yang mengangkut warga etnis Rohingya dilaporkan berada di perairan Aceh Selatan. Kantor Camat Pantai Labu mengungkapkan kapal tersebut mengangkut 150 warga Rohingya. Sekitar 151 pengungsi etnis Rohingya terombang-ambing di dalam kapal karena ditolak warga merapat ke daratan. Mereka berada di laut yang berjarak sekitar 4 mil dari pelabuhan Labuhan Haji Aceh Selatan, Aceh. 151 imigran etnis Rohingya berada di kapal tersebut terdiri dari 79 wanita dewasa, 13 laki-laki dewasa, serta anak-anak berusia di bawah 10 tahun sebanyak 59 orang. Diketahui dari 151 imigran tersebut, 12 orang diantaranya dievakuasi ditemukan dalam keadaan sakit dan kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awal, Tapak Tuan, Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan. Sebelumnya, kapal motor yang mengangkut imigran etnis Rohingya terombang-ambing di perairan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan sejak Jumat 19 Oktober 2024. Kapal motor tersebut terombang-ambing di perairan berjarak 4 mil dari daratan karena masyarakat setempat tidak mengizinkan imigran tersebut mendarat. Polisi berkoordinasi dengan pihak terkait seperti IOM dan UNHCR serta Basarnas untuk penanganan lebih lanjut terhadap ratusan etnis Rohingya tersebut. Dan sebagai upaya kemanusiaan, polisi dan pemerintah setempat sudah menyalurkan logistik ke kapal warga Rohingya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah vonis bebas dianulir Mahkamah Agung, Ronald Tanur kembali ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Minggu siang. Ronald Tanur ditangkap di kediaman pribadinya di Surabaya, Jawa Timur dan langsung ditahan di Rutan Kelas 1A Surabaya Cabang Madai. Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap kembali terpidana Ronald Tanur di Surabaya pada Minggu sore. Sebelumnya, Jrejorios Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.
Penangkapan Ronald Tanur terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Diketahui, Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum terkait terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ronald Tanur sempat menghirup udara bebas setelah pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya ia dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Namun, kabar Ronald Tanur kembali menghebohkan publik usai Jampitsus menangkap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang pengacara atas nama LR. 3 hakim itu ditangkap setelah diduga menerima suap. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ronald Tanur terbukti bersalah pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan itu merupakan pasal alternatif kedua. Kejati-Jati menyampaikan setelah berhasil ditangkap dan dibawa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terpidana Gregorius Ronald Tanur segera dieksekusi oleh jaksa eksekutor di Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Surabaya di Medaeng. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Agama menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di pelataran Gedung Kantor Pusat Kemenak Republik Indonesia pada 28 Oktober 2024. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh sivitas Kemenak untuk melakukan langkah pengembangan potensi pemuda. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di pelataran Gedung Kantor Pusat Kemenak RI pada Senin 28 Oktober 2024. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram Kemenak RI, Menteri Agama mengajak seluruh civitas Kemenak untuk melakukan berbagai langkah pengembangan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia. Pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan jajaran Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat dengar pendapat tersebut ini membahas terkait pemecatan anggota Polda NTT, Ibda Rudi Soik yang serta tewasnya tahanan bernama Bayu Adityawan di Polresta Palu. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Daniel Tahimonan Hasilitonga dan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Agus Nugroho di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3, Habibur Rahman dengan membahas 2 isu penting terkait kasus yang terjadi di wilayah NTT dan Palu, Sulawesi Tengah. Adapun kasus tersebut yakni pemecatan anggota Polda NTT Ibda Rudi Soik dan kasus tewasnya tahanan Bayu Adityawan di Polresta Palu. Perkenankan pimpinan rapat menyampaikan agenda rapat yaitu pertama, penjelasan terkait tindak lanjut penyelidikan atas tewasnya tahanan Polresta Palu atas nama almarhum Bayu Adityawan dan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran etik di jajaran Polda NTT. Yang kedua, diskusi pendalaman dari anggota dan terakhir penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat hari ini kita akhiri pukul mungkin sementara sampai jam 12 dulu ya. Setelah itu kalau perlu diperpanjang kita perpanjang. Bisa disepakati? Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, peneliti Badan Ekonomi CSIS ini Adinova Fauri menyatakan Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran dapat membuat fiskal negara tetap terjaga. Menurutnya hal ini didorong oleh komposisi tim Kemenq yang cenderung tetap atau sama seperti di era Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan peneliti bidang ekonomi Center for Strategic and International Studies atau CSIS Adinova Fauri dalam diskusi bertajuk Merespon Kabinet Prabowo Gibran, Implikasi, Risiko, dan Masukan pada 25 Oktober kemarin. Adinova menyatakan bahwa Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat membuat fiskal negara tetap terjaga. Adinova mencontohkan sejak saat Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri pada minggu lalu, respon pasar cenderung positif hingga saat ini.
Meski demikian, ia menekankan Kemenkyu untuk tetap berhati-hati karena respon positif pasar saat ini bisa saja bersifat jangka pendek. Respon pasar yang positif itu sebenarnya lebih banyak didorong oleh tim ekonomi yang tetap gitu ya, dan juga misalnya karena tim dari Kementerian Keuangan yang cenderung juga tetap. Maka pasar merespon bahwa disiplin fiskal paling tidak di era Pak Prabowo akan tetap terjaga. Kita lihat dari minggu lalu saat pemanggilan calon menteri saat itu ya dan wakil menteri saat itu ke tempat Pak Prabowo, memang kita lihat respon pasar memang cenderung positif begitu ya. Meskipun kita juga perlu berhati-hati, respon pasar yang positif pada saat ini itu bisa saja bersifat jangka pendek. Pembentukan kabinet dan juga pemilihan orang-orang di dalamnya itu memang memiliki kualifikasi yang cukup baik untuk bisa menjalankan kinerja-kinerja dari Pak Prabowo begitu. Ibu Sri Mulyani tetap ada di sana dengan wakilnya Pak Suhasil dan juga Pak Tommy. Memang ada penambahan Pak Abimanyu di sana. Namun dengan komposisi yang sama. Lebih lanjut, Adinova menjelaskan, pembentukan kabinet dan pemilihan orang-orang di dalamnya dinilai memiliki kualifikasi yang cukup baik untuk bisa membantu kinerja dari Prabowo. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi terkait visi misi dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah kampanye di daerah. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil berencana ingin membangun hunian di atas pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk generasi Z. Menurutnya hal ini dilakukan agar dapat menjadi potensi bagi anak muda untuk bisa terlibat dalam perekonomian di kawasan Tanah Abang. Dalam membangkitkan perekonomian pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, calon gubernur nomor 1 Ridwan Kamil berencana akan membangun hunian untuk generasi Gen Z di pasar Tanah Abang. Ridwan Kamil mengatakan bahwa pasar Tanah Abang harus diberdayakan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya juga akan mengadakan festival di Tanah Abang yang bertujuan agar aktivitas pedagang Tanah Abang dapat kembali pulih pasca dihantam pandemi pada beberapa tahun lalu. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan,
bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat Festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang satu lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang. Dari Jakarta, Farizal Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi berikut ini, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal program Presiden Republik Indonesia makan bergizi gratis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Dirinya menyebut akan menambah makanan gratis untuk segmen tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil saat debat kedua Cagup dan Cawagup Jakarta di Beat City International Stadium Ancol, Jakarta Utara pada Minggu malam. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya juga akan memprioritaskan kebutuhan lansia hingga disabilitas dengan menghadiri program dokter keliling. Tidak hanya itu, dalam menekankan angka stres penduduk Jakarta, dirinya akan menghadirkan aplikasi curhat maupun mobil curhat. Makan gratis bersama program Pak Prabowo kita akan jaga, kita akan tambahkan makanan gratis untuk segmen-segmen tertentu yang membutuhkan di Jakarta. Kemudian juga kepada lansia disabilitas, kita ada program dokter keliling, untuk mereka yang secara mobilitas terbatas, dan Jakarta sebagai kota stres nomor 9, kita selesaikan masalah stresnya. Jika butuh curhat, ada aplikasi maupun mobil curhat jika dibutuhkan. Dari Jakarta, Farizal Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Dharma Kun menjanjikan internet gratis tiap rumah warga. Kun juga menegaskan internet gratis merupakan salah satu cara mendukung ekonomi kreatif. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Wardana, menjanjikan internet gratis untuk setiap rumah warga di Jakarta. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam program janji debat kedua Pilkada DKI Jakarta pada 27 Oktober di Beat City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana Abioto mengatakan hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi digital Jakarta yang diidamkan menjadi kota global dalam beberapa tahun mendatang. Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kesetaraan, dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial, kita perlu lompatan. Lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital. Untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh, maka perlu penggelaran infrastruktur digital. Untuk itu kita akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta. Kemudian kita juga akan memagari ya dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif, dengan juga melihat traffic yang ada, dan yang ketiga dengan regulasi. Dalam hal yang sama, dalam programnya Dharma Kun juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dengan teknologi blockchain yang akan menjamin keamanan dan transparansi. Sehingga tidak ada lagi mismanajemen, penyimpangan, korupsi, pungutan liar, dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut, pemirsa. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengakui pasangannya dalam Pilkada Pramono Anung lebih unggul dibandingkan dirinya terkait pengalaman di bidang pemerintahan, sehingga diharapkan dapat mengubah Jakarta jauh lebih maju. Penegasan itu untuk menjawab pertanyaan calon gubernur DKI Jakarta 2024 nomor urut 1 Ridwan Kamil yang menyoroti pengalamannya selama menjadi pemimpin Provinsi Banten. RK mengatakan indeks pembangunan manusia Banten turun selama Rano menjabat sebagai gubernur. RK bertanya, alasan IPN Banten bukannya stabil, namun malah turun 0,07. Tak hanya IPN Banten yang turun, RK juga menyoroti tentang tingkat pengangguran terbuka yang turun 0,8%. Sementara dirinya dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3%. Oleh karena itu,
menurut RK, Jakarta membutuhkan pemimpin yang berpengalaman. Menanggapi ini, Rano atau disapa Sidul mengatakan dirinya hanya menjabat sebagai Gubernur Banten selama 1 tahun karena menggantikan Ratu Atut. Dia mengatakan, jika dulu berani membenahi Banten, maka hal serupa dia yakini dapat dilakukan di kampungnya sendiri, yakni Jakarta. Perlu diketahui, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium Jakarta Utara, Minggu. Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa mengajak Gen Z dan milenial untuk menanam dan mempromosikan buah lokal. Dan juga Hovifah ini yakin buah lokal punya potensi menguat di pasar lokal dan bahkan pasar internasional. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @hovifah.ip, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa datang ke kebun jeruk siam Madu Supiturang, Karangploso, Malang. Saat kunjungannya, kebun tersebut tengah panen buah jeruk. Hovifah menyoroti dibutuhkannya gerakan masif untuk mengurangi konsumsi buah impor secara signifikan. Dengan memaksimalkan konsumsi hasil buah lokal diharapkan bisa mendorong kesejahteraan petani buah lokal hingga memajukan sektor agro di negeri sendiri. Dalam kesempatan itu, Hovifah mengajak Gen Z dan milenial untuk menanam dan mempromosikan buah-buah lokal dengan harapan buah lokal bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ada di perkebunan jeruk milik Bu Rahma di Supiturang, Karangploso, Malang. Indah luar biasa karena sedang musim panen dan jenisnya madu siam, jadi manis sekali. Tadi saya sudah coba dan akan menjadi menarik kalau Gen Z, milenial ikut menguatkan sektor agropolitan kita. Kita semua tentu berharap bahwa pada saatnya kita akan mengurangi buah-buah impor secara signifikan. Dan kalau di sini potensi jeruknya keren, saya rasa ini juga punya potensi untuk menguatkan pasar lokal maupun pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku berdiskusi bersama muda-mudi Jabarasi di Sumedang, Jawa Barat. Dalam diskusi tersebut, diantaranya menyoroti penyediaan lowongan pekerjaan hingga pelatihan bagi muda-mudi. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @mudamudi-jabarasi pada Minggu 27 Oktober 2024, memperlihatkan keseruan acara Ruang Asih Kabupaten Sumedang yang dihadiri oleh muda-mudi Jabar Asih yang ingin berdiskusi langsung dengan calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku. Dalam diskusi tersebut, diantaranya menyoroti penyediaan lowongan pekerjaan hingga cara menggunakan handphone agar bisa mendapatkan penghasilan. Dalam kesempatan itu, Ahmad Saiku menekankan tidak akan membiarkan muda-mudi menganggur setelah lulus sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Lebih lanjut, ia menjelaskan minimal akan memberikan pelatihan, diantaranya memanfaatkan handphone yang dimiliki untuk menghasilkan uang. Sehingga disoroti pentingnya pelatihan digital marketing bagi para anak muda. Jangan biarkan pemuda-pemuda setelah lulus SMA, SMK ini kemudian mereka dibiarkan menganggur. Oleh karena itu minimal harus diberikan pelatihan-pelatihan. Yang dalam pandangan saya dan Kang Ilham, pelatihan yang paling minimal adalah mampu memanfaatkan HP yang mereka miliki untuk menghasilkan uang. Itulah makanya perlu dilakukan digital marketing pada para anak muda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Dimyati Natakusumah, turun langsung ke masyarakat Lebak, Banten untuk mendengarkan keluhan yang menjadi permasalahan di wilayah Kabupaten Lebak. Dimyati pun ini berjanji jika dirinya dan Andra Soni terpilih menjadi pemimpin selanjutnya di Banten akan memprioritaskan masyarakat. Ribuan sukarelawan Bison Indonesia yang merupakan bagian dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menggelar kampanye di kawasan Lebak, Banten pada Sabtu 26 Oktober 2024. Acara yang bertemakan kampanye Asoy Bison Indonesia turut dihadiri calon wakil gubernur Banten Dimyati Natakusumah dan sejumlah artis lainnya seperti Marcel Widianto dan Selin Evangelista. Dimyati langsung bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah terkait bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran hingga masih banyaknya jalanan yang rusak.
Maka dari itu, tim Melty tegaskan akan meratakan pembagian bantuan pemerintah demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Ia juga berjanji akan bergerak cepat untuk memperbaiki jalanan yang rusak. Akan betul-betul diperhatikan, yang dapat harus dapat, yang tidak dapat tidak harus dapat. Jalan pun begitu, infrastruktur akan betul-betul dibangun jalan-jalan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Jalan ke Provinsi Banten, di Kabupaten Lebak harus bagus semuanya. Setuju? Setuju. Akan prioritasnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution akan lebih mengembangkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Pengembangan destinasi wisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution melanjutkan kampanye politiknya dengan melakukan kunjungan ke Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba. Di tengah-tengah kampanyenya, Bobi memaparkan visinya ingin menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan pemandangan indah, tetapi juga kaya akan budaya lokal. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Danau Toba tidak hanya tentang infrastruktur dan daya tarik visual, melainkan juga tentang menghidupkan kembali cerita dan adat istiadat masyarakat. Hal ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam bagi wisatawan sekaligus melestarikan nilai-nilai lokal. Tahu Pak Jokowi sudah mencetuskan Danau Toba ini sebagai program super prioritas. Makanya banyak dibangun infrastruktur, banyak dibuat event-event internasional di Danau Toba. Tapi yang perlu disempurnakan ke depannya adalah bukan hanya yang enak dipandang mata Danau Tobanya, tapi bagaimana cerita-cerita leluhur dari Toba bisa diangkat dan bisa dikenalkan, dan itu menjadi wisata baru yang ada di Danau Toba secara keseluruhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam puncak acara peringatan Hari Santri 2024, calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin, mendorong para santri agar menjaga kebugaran tubuh dengan hidup sehat. Dan juga kegiatan yang digelar PWNU Jawa Tengah ini membuat Gus Yassin berharap pada santri dapat menoreh kesuksesan di masa yang akan datang. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin, mendapat pusat perhatian saat bertemu dengan peserta Hari Santri Nasional 2024 di Simpang 5 Semarang pada Minggu 27 Oktober 2024. Di mana Gus Yassin terjebak dalam lautan permintaan foto dari masyarakat di area tersebut. Dalam memperingati Hari Santri Nasional 2024, Gus Yassin turut membuka sekaligus menjadi peserta dalam kegiatan Jalan Sehat Santri Jawa Tengah. Ia menilai antusias masyarakat dan para santri sangat luar biasa, yang dimana kegiatan ini diadakan untuk membudayakan kepada para santri tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan tubuh. Gus Yassin berharap para santri di Jawa Tengah dapat mendulang kesuksesan di masa mendatang. Alhamdulillah bisa ikut jalan sehat pada Hari Santri Nasional 2024. Antusias masyarakat, pondok pesantren, dan ada beberapa hadiah dari PWNU. Saya ucapkan terima kasih. Semoga santri sukses. Melihat hal tersebut, Hari Santri Nasional tahun ini tidak hanya menjadi momen penting bagi santri di Jawa Tengah, tetapi juga menunjukkan dukungan besar masyarakat terhadap Gus Yassin sebagai calon pemimpin yang dekat dengan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikutnya, pria Parubaya nekat menyandra anak kecil usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia
kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, masih bersama kami Menyapa Malam. Kita lanjut informasi berikut ini. Seorang pria Parubaya menyandra seorang anak kecil di pos polisi Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Pelaku sempat meminta mobil untuk kabur kepada petugas kepolisian karena takut diamuk massa yang sudah berkumpul. Seorang pria Parubaya menyandra seorang anak kecil di pos polisi Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Pelaku mengenakan baju biru itu turun dari taksi sekitar pukul 10.15 WIB dan langsung menyeret anak kecil perempuan. Pelaku menyandra seorang anak kecil perempuan dengan mengancam menggunakan pisau. Warga yang melihat pun langsung mengepung pelaku yang terlihat panik. Tak lama kemudian beberapa petugas kepolisian tiba di lokasi dan mengajak negosiasi pelaku agar tidak melukai korban. Dalam proses negosiasi ini, pelaku meminta sebuah mobil untuk melarikan diri karena takut diamuk massa yang sudah berkumpul. Setelah proses negosiasi, pelaku dibawa oleh petugas kepolisian. Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggit Sinambela memastikan bahwa anak kecil perempuan yang menjadi korban penyanderaan berhasil diselamatkan tanpa luka. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Tukunya Arif, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar pada Minggu kemarin. Sebanyak 15 unit dan 53 personel dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram, @humasjackfire, telah terjadi kebakaran pada sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Tukunya Arif, RT 07 RW 08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Minggu 27 Oktober 2024. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas pemadam Jakarta segera menuju lokasi. Operasi pemadaman dilakukan pada pukul 11.47 WIB, serta berhasil dilokalisir pada pukul 12 WIB. Lalu, proses pemadaman masuk ke tahap pendinginan pada pukul 12.05 WIB. Operasi pemadaman dinyatakan selesai sekitar pukul 12.22 WIB setelah mengerahkan 15 unit dan 53 personel. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini. Seorang pemuda ditilang petugas polisi akibat nekat mengganti plat nomor belakang motornya menjadi nama sang pacar. Selain mengganti plat nomor dengan nama pacarnya, pemuda itu juga kedapatan tidak memasang plat nomor depan dan perlengkapan wajib pengendara motor. Aksi seorang pemuda di Yogyakarta viral di media sosial. Pemuda tersebut terekam kamera sedang ditilang oleh petugas kepolisian karena sejumlah pelanggaran lalu lintas. Yang paling mencolok adalah tindakannya mengganti plat nomor kendaraan dengan nama pacarnya, yakni R4NI. Pelanggaran yang dilakukan pemuda bersama kekasihnya itu dengan mengganti plat nomor kendaraan resmi dengan nama pribadi tentunya telah melanggar hukum yang berlaku. Berawal saat ditangkap, polisi yang bertugas menyinggung alasan pemotor tersebut mengganti plat nomor kendaraan menjadi R4NI alias Rani yang menjadi nama sang pacar. Saat menunjukkan STNK kendaraan tersebut, plat nomor yang digunakan tidak sesuai dengan yang tertera di STNK. Tak sampai di situ, polisi juga mendapati tidak hanya plat nomor yang tidak sesuai, tetapi juga tidak memasang spion dan menggunakan knalpot brong. Akibat cinta berlebih pemuda tersebut, pemuda itu harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi kini melakukan tindakan tilang terhadap pemuda itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengeluarkan awan panas guguran erupsi pada Minggu pagi. Ketinggian kolom abu sekitar 800 meter hingga 2 km. Masyarakat diminta waspada terhadap ancaman banjir lahar dingin.
Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi setelah terakhir meletus pada pertengahan September 2024. Pada letusan mutakhir, kolom abu mencapai 2 km dari puncak Merapi. Petugas pengamatan Gunung Merapi Sumbar, Teguh mengatakan, letusan pertama terjadi pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu sekitar 1000 meter di atas puncak gunung api tersebut. Kolom abu akibat letusan tersebut teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 27 mm dengan durasi sekitar 2 menit 11 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan aktivitas Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sejak 7 Oktober 2024. Hingga saat ini, Gunung Merapi berada pada level 2 waspada. PVMBG juga telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya masyarakat, pendaki atau pengunjung diminta tidak memasuki atau berkegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi Kawah Verbek Gunung Merapi. Selain itu, PVMBG juga mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran atau bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi, beredar video di media sosial Instagram diduga rombongan oknum pendekar silat melakukan penjarahan minimarket dan tindakan anarkis ke warga Kediri, Jawa Timur. Dalam video tersebut memperlihatkan beberapa orang keluar dari sebuah minimarket yang diduga habis dijarah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam sebuah peristiwa yang menggemparkan, sebuah minimarket di Kediri menjadi sasaran aksi penjarahan. Diduga kuat pelaku utama dalam aksi kriminal ini adalah oknum dari salah satu perguruan silat di daerah tersebut. Berdasarkan video yang tersebar luas, terlihat sejumlah orang berpakaian khas perguruan silat tersebut membawa kabur sejumlah barang dagangan. Kejadian ini tentunya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menjadi sorotan serius bagi pihak berwajib. Aksi brutal ini bukan hanya merugikan pemilik minimarket, tetapi juga mencoreng nama baik seluruh anggota perguruan silat. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah ruko di Kampung Cikoneng Baru, Desa Gandasari, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang pada Senin pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada bangunan dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga setempat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Terjadi kebakaran di Kampung Cikoneng Baru, Desa Gandasari, Kecamatan Jati Uwung pada Senin pagi. Kebakaran ini melanda sebuah ruko. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan signifikan pada bangunan tersebut. Warga sekitar terlihat panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api semakin berkobar. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Pihak berwenang termasuk polisi dan pemadam kebakaran sedang menyelidiki insiden ini. Beberapa saksi mata melaporkan melihat asap tebal sebelum api menyebar dengan cepat. Tetapi rincian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami kronologi kejadian. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjuang memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Proses pemadaman berlangsung cukup lama dengan dukungan dari warga setempat yang ikut membantu. Meski tidak ada laporan mengenai korban jiwa, kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan cukup besar. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat
pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kita lanjut informasi berikut ini. Boston Celtics ini mempertahankan kemenangannya atas Detroit Pistons dengan skor 124-118. Jason Tatum mencetak 6 dari 37 poinnya hanya dalam waktu 65 detik terakhir. Boston Celtics mempertahankan kemenangannya atas Detroit Pistons dengan skor 124-118 pada Sabtu malam. Celtics telah memenangkan 10 pertemuan terakhir melawan Pistons. Cade Cunningham memperoleh 21 poin dan 10 assist, Malik Beasley menambah 17 poin serta Jalen Duren ikut andil menambahkan 15 poin. Celtics unggul 73-62 pada babak pertama. Boston unggul 85-74 di kuarter ketiga, namun Detroit membalas dengan serangan 14-1 untuk memimpin. Tembakan 3 angka Tatum membawa Boston kembali unggul 94-90 di akhir kuarter ketiga. Beasley menyamakan kedudukan dengan tembakan 3 angka sebelum kuarter ketiga berakhir. Pada awal kuarter keempat, Whitcard memulai dengan tembakan 3 poin memberi Boston keunggulan 99-93. Piston kembali unggul 105-103 lewat lemparan bebas Fontecchio dengan memperbesar keunggulan menjadi 112-106 dengan layup Cunningham. Celtics mencetak 8 poin berturut-turut termasuk 2 tembakan 3 poin Jrue Holiday. Ivey kembali menyamakan kedudukan 114-114, namun Tatum kembali memberi Boston keunggulan dengan 2 lemparan bebas. Jason Tatum memperbesar keunggulan dengan jumper setelah Ivey gagal menembak 3 poin. Tembakan 3 poin Beasley mendekati Detroit, tetapi lemparan bebas White, Brown, dan Tatum memastikan kemenangan Boston. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Shai Gilgeous-Alexander tampil gemilang dengan membawa OKC Thunder meraih kemenangan dalam pertandingan hari ini. Penampilannya yang luar biasa, luar biasa ini menjadi kunci sukses tim, menegaskan posisinya sebagai pemain vital di musim ini. Dalam pertandingan yang digelar hari ini, Shai Gilgeous-Alexander tampil gemilang dan berhasil membawa OKC Thunder meraih kemenangan. Pertandingan ini berlangsung sengit, namun kehebatan Gilgeous-Alexander terbukti menjadi kunci sukses timnya. Gilgeous-Alexander menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak poin penting di momen-momen krusial. Ia tidak hanya unggul dalam mencetak angka, tetapi juga berkontribusi dengan assist dan rebound yang membantu tim menjaga keunggulan. Keterampilan dan kepemimpinannya di lapangan menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Dengan kemenangan ini, OKC Thunder semakin memperkuat posisinya di klasemen, menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan di musim ini. Penggemar berharap penampilan cemerlang Gilgeous-Alexander akan terus berlanjut di pertandingan-pertandingan mendatang. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kerja keras tim, tetapi juga dedikasi Shai Gilgeous-Alexander sebagai pemain kunci. Para penggemar OKC Thunder pun bersorak gembira berharap tim kesayangan mereka bisa terus meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup dan juga akhir dari informasi Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.